wasallam ala man u'iyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi idamil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi idamil Quran. Kita sambut ini dia kisah Nabi Sulaiman oleh Abang Badar yang ganteng. Yuk, habis ini kita pulang ya. Dengarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi, duit saya dicolong, Bi. Amin. Kenalkan diri. Gak usah, lanjut. Sebelum saya bercerita, saya ingin bertanya, siapa yang tahu siapakah Nabi Sulaiman itu? Apa ayo? Ratu Bilqis. Ratu Bilqis kata abang. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Oh. Masih Najib nggak tahu? Ini nggak tahu Bang Badar. Lanjut. Ketika Nabi Daud alaihissalam sudah meninggal dunia, Nabi Sulaiman alaihissalam lah yang menjadi penggantinya. Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai keistimewaan, yaitu dapat memerintahkan binatang, jin, manusia, dan angin. Angin. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam mengadakan apel besar. Apel. Apel besar. Upacara. Apel itu upacara ya. Mengadakan apel besar untuk para bala tentaranya, baik dari golongan jin, setan, binatang maupun manusia. Tetapi ada satu burung yang tidak hadir karena terlambat, yang bernama burung hudhud. Nabi Sulaiman alaihissalam pun berkata, jika kamu tidak dapat memberikan alasan karena keterlambatanmu, maka kamu akan saya hukum. Begitulah kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu datanglah burung hudhud dan memberikan alasan. Burung hudhud, bukan burung butut Najib. Lanjut Bang. Lalu burung hudhud pun memberikan alasan. Yang ribut ya guys. Ampunilah atas keterlambatan hamba, Tuhan. Ya. Kata burung hudhud. Ya nggak apa-apa lah. 3 menit, Bi. Saya terlambat karena saya tadi pergi ke negeri Sabah dan bertemu dengan seorang ratu. Siapakah ratu itu? Siapa ratunya? Bilqis. Ratu? Bilqis, ya benar. Yaitu Ratu Balqis. Dia mempunyai singgasana yang megah. Istananya luas dan rakyatnya Makmur sentosa. Loh. Lalu Nabi Sulaiman pun berkata, saya akan menyelidiki kebenaran kebuktian itu. Ya, kebenaran kemewahan istana Ratu Balqis. Kata Nabi Sulaiman, berikanlah surat Kalian ini minggu depan, ya? dan berilah kepada Ratu Balqis. Tetapi kamu jangan langsung pergi. Bersembunyilah kamu di celah-celah jendela dan lihatlah apa yang dilakukan Ratu Balqis. Lalu burung hudhud pun terbang lagi ke negeri Sabah dan memberikan surat itu ke Ratu Balqis. Lalu Ratu Balqis pun menerimanya dan memanggil para penasihat. Jangan gitu-gitu. Karena tidak mau berperang, Ratu Balqis memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman yang diberikan kepada Iya, ajudannya. Lalu ajudannya pun pergi ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Saat Nabi datang ke istana Nabi Sulaiman,
ajudannya itu tercengang karena kemewahan istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Lalu ajudan dari Ratu Balqis itu memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Namun Nabi Sulaiman menolaknya dan memberitahu kepada ajudan Ratu Balqis untuk masuk ke Islam. Kalau tidak, kami akan menyerang istana Ratu Balqis. Lalu ajudan Ratu Balqis pun kembali dan memberitahu kisah kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis pun datang ke istana Nabi Sulaiman. Saat datang, Ratu Balqis juga tercengang atas kemegahan istana Nabi Sulaiman. Sebelum datangnya Ratu Balqis tadi, sudah ada singgasana Ratu Balqis yang ada di depan istana itu. Ratu Balqis pun Nabi Sulaiman pun berkata, bukankah ini singgasanamu? Ratu Balqis pun menjawab, iya, ini sepertinya memang singgasanaku. Terus kok mirip gitu, tapi kok beda gitu. Yang mana? Seingatnya. Lalu Nabi Sulaiman pun mengajak Ratu Balqis masuk ke istananya yang lantainya itu terbuat dari kaca tipis yang di bawahnya itu ada aliran sungai. Karena menurut Ratu Balqis bahwa Nabi Sulaiman itu ingin mengajaknya ke aliran sungai, maka dia mengangkat kainnya dan nampaklah betis kakinya. Dan Nabi Sulaiman berkata, jangan ayo cepat. Ini adalah kaca tipis yang di bawahnya itu cuma aliran sungai. Jadi janganlah kamu mengangkat kainmu. Itulah kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balqis pun terasa tersipu malu dan pulang kalian ya. Terus Ratu Balqis pun sekianlah dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini Bang Badar pembukaan pertama ya kisah. Kita lanjutkan minggu depan insya Allah. Siapa? Abang Hama. Bisa hafal. Habis itu kita lanjutkan Abang Bambang. Yuk kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin.